Pembunuhan terhadap driver taksi online di Langkat Medan yang jasadnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke sungai ternyata sudah direncanakan. Kedua pelaku sudah menyiapkan palu dan karung goni untuk membunuh korban Michael Frederick Pakpahan. Tersangka pembunuhan adalah ayah dan anak Kasranik alias K 50 tahun dan Agung Pradana alias AP 24 tahun. Kapolres Tabes Medan, Kombes Polisi Gideon Arif Setiawan dalam konferensi pers pada Jumat 11 April menjelaskan kedua tersangka telah merencanakan pembunuhan tersebut di sebuah warung kopi pada 2 April lalu. Kasranik dan anaknya membahas rencana pencurian mobil yang akan digunakan menjadi jasa travel. Setelah selesai merencanakan pencurian itu, para tersangka sepakat bertemu pada Minggu 6 April di Medan. Saat itu, tersangka Kasrianik sudah mempersiapkan alat berupa palu dan goni besar untuk nantinya digunakan membungkus mayat korban. Sedangkan tersangka Agung mempersiapkan sarung untuk membekap korban. Kemudian pada Minggu malam, keduanya bertemu di Jalan Pinang Baris, tepatnya di rumah makan Melayu. Agung memesan taksi online di sebuah aplikasi menggunakan handphone tersangka Kasrianik. Kemudian pukul 24 waktu Indonesia Barat, taksi online dengan mobil Toyota Rush berwarna hitam yang dikemudikan oleh korban tiba di tempat kedua tersangka menunggu. Selanjutnya, tersangka masuk ke dalam mobil dengan posisi Kasrianik di samping sopir dan Agung Pradana duduk di belakang sopir. Driver taksi online mengemudikan mobil ke arah Tanjung Anom, Kota Medan. Namun, setibanya di Jalan Pinang Baris, Gang Wakaf 1, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, mendadak tersangka Agung meminta korban untuk berhenti. Dia beralasan sedang menunggu temannya, lalu berpura-pura menelpon. Saat korban mengamati handphonenya, tersangka Agung langsung menjerat leher korban dari belakang menggunakan sarung yang sudah ia bawa. Sedangkan tersangka Kasrianik langsung mengeluarkan palu dari tas dan memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Sarung yang menjerat leher korban tidak dilepas sampai korban terkulai lemas. Tersangka Agung memindahkan korban ke kursi tengah sambil menarik sarung yang berada di leher korban. Sesampainya di Gebang, Kelantan, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, mereka berhenti menurunkan korban dari mobil, memasukkan jasadnya ke dalam karung goni yang diperberat dengan batu, lalu juga membuang sarung di dalam karung tersebut dan dibuang ke dalam sungai. Bekerjasama dengan Polres Tanah Karo maupun Polres Langkat, ada juga dari Basarnas atau BPBD Langkat. Setelah kemudian pada tanggal 7 mereka melaporkan bahwa saudaranya atau keluarganya ini hilang, kemudian dari data-data yang disampaikan, maka kita mengidentifikasi ada 2 orang yang punya peran penting dalam hal itu, yaitu atas nama K dan atas nama AP. Pada tanggal 9 April 2025 yang bersangkutan tertangkap tangan karena menguasai kendaraan korban pada saat itu. Korban kendaraannya adalah bentuk Rush, jenis Toyota Rush. Kemudian berada di Tanah Karo. Ya, 2 orang ini tertangkap tangan menguasai kendaraan milik korban. Lalu dari interogasi benar bahwa dia melakukan tindak pidana pembunuhan yang sebelumnya sudah direncanakan dan menyampaikan bahwa korban dibuang di daerah Langkat. Kemudian tim dari Satreskrim, Polrestabes Medan dan Polres Langkat mencari keberadaan korban dan ditemukan di Sungai Palu di Gebang, Langkat. Sehingga clear ceritanya bahwa mereka merencanakan pembunuhan sejak tanggal 2 April 2025 dengan motif ingin menguasai kendaraan milik korban yang kemudian nantinya akan dijadikan kendaraan untuk
anaknya. Ini kedua ini kebetulan bapak dan anak. K ini adalah bapaknya dan AP adalah anaknya. Ingin menguasai kendaraan untuk diberikan kepada AP untuk bekerja. Ya. Ini keterangan subjektifnya mereka. Lalu tanggal 2 sudah merencanakan, maka tanggal 6 perencanaannya seperti apa? Perencanaannya dengan menyiapkan palu, kemudian membawa sarung. Dia sudah merencanakan nantinya akan dibekap, kemudian akan dipukul pakai palu. Dan pada tanggal 6 April 2025, si K ini dengan menggunakan handphone K, ya gadgetnya K, melakukan pemesanan melalui InDriver di Sunggal, di wilayah Sunggal. Lalu korban setelah dalam aplikasi approve, kemudian korban datanglah ke tempat yang disampaikan oleh K. Dan disitulah kemudian berhenti sejenak dengan alasan akan menghubungi keluarganya, temannya, lalu dibekap menggunakan sarung dari belakang oleh AP. Ya, posisinya K itu di depan, kemudian di depan ya, kemudian AP di belakang sopir, belakang korban. Dibekap karena masih meronta, maka kemudian dipukul pakai palu. Palunya juga sudah melakukan penyitaan. Palu kemudian diseret ke jok belakang. Di jok belakang lah itu kemudian dipastikan untuk meregang nyawa. Ya. Dipukul, kemudian dibekap, dicekik, dan itu semua sinkron dengan hasil otopsi. Ada kekerasan yang menyebabkan kematian. Lalu setelah melakukan itu, si AP dan setelah melakukan pembunuhan meyakinkan yang korban tidak bernyawa lagi, kemudian menuju ke Langkat, ke tempat saudaranya. Menuju ke Langkat, si korban kemudian dipindahkan ke karung, ya, dibawa ke karung, karungnya juga ada, dan dibuang dengan menggunakan pemberat batu. Lalu dia beranjak ke rumah saudaranya di Langkat. Disitulah kita menemukan jejaknya, yaitu BK atau plat asli, plat kendaraan aslinya yang korban, ya, dengan baju tersangka yang terdapat bercak darah korban, maupun ini alas mobil yang juga terdapat. Dari situlah kemudian tim ya, beranjak ke mencari keberadaan tersangka yang kemudian tertangkap di Tanah Karo. Atas yang dilakukan, maka konstruksi hukum yang kita tetapkan adalah pasal 340, junto 338, kemudian 365, ya, ancaman hukumannya seumur hidup, berpenjara 20 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.